Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, keberkahan, kemudahan, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Untuk kisah pada malam hari ini, Mr. Zack Pendongeng Horor ingin bercerita mengenai kisah sebuah pintu air. Tapi sebelum kita ke cerita, seperti biasa, Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport, yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah mendengarkan, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan atas suatu kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon di subscribe, karena subscribe itu adalah sebuah kebaikan dan akan membuat Mr. Zack lebih bersemangat lagi dalam membuat kisah-kisah horor terbaru yang akan menghidrasi rasa haus horor teman-teman sekalian. Dan mungkin juga ada teman-teman yang memiliki kisah horor dan ingin berbagi, dipersilahkan. Alamat ada di kolom deskripsi. Oke, kita ke cerita ya. Cerita ini terjadi di Kota Semarang. Ada suatu daerah di mana di Kota Semarang ada sungai yang sangat besar dan ada bendungan atau pintu air di atasnya ya. Sebuah bendungan di sebuah sungai yang sangat besar di Kota Semarang. Untuk daerah detailnya mohon maaf tidak perlu kita detailkan untuk menjaga marwah baik dan nama baik semua pihak. Tersebutlah di daerah tersebut ya, seorang narasumber kita, sebut saja namanya Pak Thohir ya, nama samaran. Pak Thohir ini salah seorang tetangga dari lokasi tempat tinggal Mr. Zack dulu ketika masih tinggal di Kota Semarang. Nah, Pak Thohir ini pekerjaannya adalah pegawai negeri di sebuah instansi yang tugasnya adalah mengurusi pintu air ya. Kurang tahu apa instansi apa, kurang tahu, tapi tugasnya adalah mengurusi tentang pertamanan, salah satunya adalah mengurusi pintu air. Jadi ketika hujan deras atau mungkin ada banjir kiriman dari atas, dari pegunungan, maka tugasnya Pak Thohir ini adalah membuka pintu air ya. Buka apa tutup ya, artinya seperti itulah ya, mengelola pintu air supaya tidak terjadi banjir. Maka banyak orang yang menyebut bendungan itu sebagai banjir kanal ya. Bagi teman-teman di Semarang yang mendengarkan dan tahu lokasinya, mohon disimpan saja ya. Pada suatu ketika terjadi hujan yang sangat deras sekali. Hujan yang sangat deras yang diperkirakan akan ada banjir kiriman ya. Banjir kiriman itu laju air dari arah atas ya, dari arah atas, berarti bisa jadi dari arah Semarang atas atau dari arah Gunung Pati atau dari arah Semarang atas ya, tentunya ke arah bawah, dan itu melewati sungai tersebut. Nah, supaya tidak terjadi banjir, maka bendungan itu harus dibuka. Hujan itu nggak berhenti gitu ya. Nah, karena rasa tanggung jawab, walaupun sudah malam, menurut cerita dari narasumber, cerita dari Pak Thohir sendiri maupun dari anak-anak Pak Thohir, pada malam kejadian itu sebenarnya sudah dilarang untuk keluar
dari rumah oleh keluarganya untuk mengelola pintu air ya, untuk membuka kanal banjir itu. Tapi demi sebuah tugas maka Pak Thohir ini berangkat menuju ke sungai besar tersebut untuk membuka pintu air. Nah, untuk segala informasi ya, di sungai besar itu sering kali terjadi orang yang meninggal dunia karena tenggelam ya. Bahasa Jawanya kalap gitu ya. Dan anehnya yang meninggal tenggelam itu semua korbannya adalah laki-laki ya. Karena Mr. Zack dulu dari lahir sampai kira-kira kelas 5 SD tinggal di situ, jadi hampir setiap tahun tahu ya ada orang-orang jauh, biasanya orang-orang jauh yang mandi di sungai, kemudian tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada cuaca buruk, pasti tenggelam, dan itu laki-laki. Nah, salah satu kekhawatiran dari keluarga dari Pak Thohir ini adalah, mohon maaf karena ini banjir, takutnya nanti kesapu air ya, mau besok aja Pak. Tapi Pak Thohir ini demi tugas gitu ya, padahal sudah diingatkan gitu. Yang namanya bapak kan laki-laki, takutnya kalau nanti kalap gitu. Tapi Pak Thohir berpendapat bahwa yang meninggal itu, yang kalap itu adalah orang jauh ya. Kalau akam sih ya, anak kampung sini, warga lokal enggak gitu. Oke lah ya, dengan payung, dengan senter, maka Pak Thohir ini menuju ke mana? Ke sungai untuk membuka pintu air. Waktu itu kan tahun 80-an, 90-an itu kan jarang orang yang punya sepeda motor ya, maka Pak Thohir ini pakai sepeda ya, pakai sepeda yang digowes itu. Oke, parkir, kemudian jalan di pintu air, kan kemudian membuka pintu airnya gitu. Nah, kalau di jembatan di bendungan itu kan ada semacam kayak tembok yang memang ada di tengah sungai ya, yang seperti apa ya, seperti dinding tebal untuk membendung air ya. Dia ada pintu-pintu, tapi kan ada semacam kayak tembok atau seperti jembatan yang menyeberang sungai gitu. Nah, di kegelapan malam Pak Thohir ini melihat ada perempuan yang sedang mandi di tengah gitu. Wah, ini kok ada orang perempuan mandi. Perempuan karena memang rambutnya panjang dan seperti sedang keramas. Nah, ternyata baru ketahuan bahwa malam itu adalah tengah bulan ya. Maksudnya bulan purnama ya, pertengahan bulan, dan itu bulan purnama. Ada perempuan yang mandi di situ. Nah, pada waktu itu masih umum, orang masih, karena tahun 80-an 90-an masih banyak orang yang belum memiliki kamar mandi sendiri di rumah. Itu hal yang umum kalau orang mandi atau mohon maaf berbuang di sungai. Tetapi yang menjadikan aneh, ini sudah di atas jam 10 malam, kenapa mandi, dan itu mandinya di tengah bendungan ya, di tengah tembok yang seperti jembatan yang menahan air itu ada di situ, bukan di pinggirnya. Nah, karena masih hujan, walaupun itu hujannya sudah mulai reda, takutnya ada banjir bandang kiriman, itu Pak Thohir ini mau mencoba untuk memperingatkan kepada si perempuan yang sedang mandi keramas itu. Walaupun gelap, tapi kan ada apa ya, ada mata manusia masih bisa melihat ya. Gelap karena memang nggak ada bulan yang bersinar karena memang hujan dan mendung. Tapi secara perhitungan tanggalan Jawa itu bulan purnama gitu. Pak Thohir ini memanggil lah si perempuan itu, Mbak, hati-hati Mbak kalau banjir gitu ya. Dan perempuan itu diam saja gitu kan, diam saja. Nah, karena Pak Thohir ini merasa suaranya tidak terdengar karena kalah dengan suara rintik hujan dan suara deras air, maka Pak Thohir ini mencoba mendekat masih di atas istilahnya seperti jembatan yang ada di atas arus air yang untuk
petugas membuka pintu, ada semacam kayak setir mobil itu bisa dibuka. Pak Thohir itu mulai turun ke bawah karena takut kepleset licin, maka Pak Thohir ini melihat ke lantai, melihat ke jalur ya, bukan melihat ke mbak-mbak tadi. Melihat ke jalur pelan-pelan, begitu mendekat ke paling pinggir di kaki pintu air itu, yang tadinya dari jauh itu adalah perempuan yang sedang mandi, ternyata itu adalah memang perempuan, tetapi separuh badannya itu adalah ular memanjang ya, ular memanjang, kemudian seperti ada mahkota di kepalanya. Jadi perempuan, rambut panjang, separuh badan dada ke bawah itu adalah ular memanjang berwarna coklat, ya, coklat hitam itu. Atasnya adalah perempuan cantik dengan rambut diurai dan ada mahkota. Seketika Pak Thohir ini lari ke atas ke unda-undaan ke atas, belum sempat ambil sepeda, beliaunya jatuh di di semacam kayak daerah rumput di dekat dengan sungai, tapi sudah jauh dari aliran sungai, daerah berumput di sungai. Tahun 80-90 kan masih gelap ya di sekitar Semarang. Nah, karena Pak Thohir ini pingsan, yang orang rumah ini kan menjadi kepikiran ini sudah banjir kiriman atau hujan besar, jangan-jangan ada sesuatu yang kejadian sama Pak Thohir. Maka keluarga Pak Thohir ini dengan bantuan tetangga itu mencari Pak Thohir gitu. Dan ternyata Pak Thohir ditemukan pingsan di pinggir sungai di daerah berumput itu yang udah jauh dari aliran sungai gitu. Oke, singkat cerita sudah dibawa pulang, sudah ditenangkan. Kemudian Pak Thohir ini cerita gitu ya, ketika membuka pintu air, kemudian melihat ada seperti perempuan yang sedang mandi di tengah-tengahnya bendungan, di tengah seperti tembok penahan air itu ya. Kalau Pak Thohir kan di atas, di dekatnya kuncian pintu air yang bisa dinaikkan dan diturunkan ya. Dipanggil-panggil karena tidak mendengar, dipikir suaranya kalah dengan suara arus air dan suara rintik hujan, Pak Thohir turun perlahan-lahan ke arah kaki dari pintu air itu yang berunda-unda. Karena takut kepleset, ngelihatnya ke unda-undaan. Begitu berganti penglihatan dari unda-undaan ke arah si perempuan tersebut, ternyata itu memang perempuan, tapi kakinya adalah memanjang seperti ular ya. Beliaunya pingsan, makanya tidak pulang sampai menjelang subuh, menjelang pagi. Dan memang banyak orang juga yang melihat tapi tidak berani bercerita gitu. Sampai sekarang pun mungkin masih ya di daerah tersebut. Intinya kalau bagi teman-teman yang mendengarkan di daerah Semarang, kalaupun ada korban tenggelam itu biasanya laki-laki dan itu orang luar dari kampung tersebut. Bagi yang mengetahui di mana daerah tersebut, mohon izin untuk disimpan saja ya, untuk menjaga marwah dan nama baik semua pihak-pihak yang terlibat dalam cerita ini. Baik, demikian kisah untuk malam hari ini. Semoga teman-teman semua terhibur. Mr. Zaik Pendongeng Horor undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.